Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Semoga hari ini masih sehat, masih bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Ini sebenarnya materi mau lanjut untuk materi setelah UTS ya. Jadi kita masuk ke dalam permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi bagaimana kita bisa menghitung permintaannya berapa, penawarannya, kemudian di keseimbangannya itu di berapa nilainya. Nah, kita bisa masukkan rumus matematika di sini. Nah, khusus untuk video belajar ini, saya membahas tentang sebuah soal ya. Jadi contoh soal, bagaimana kita menentukan harga keseimbangan pasar. Nah, dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. Nah, contohnya ada QD ya. Di sini ada yang dan QS, di mana nanti QD itu adalah jumlah barang yang diminta dan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini QD-nya adalah 160 dikurang 2P. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran QS, yaitu minus 80 ditambah 4P. Nah, di sini diminta menentukan harga pasar, ya, harga keseimbangan pasar yang berlaku pada perekonomian di permintaan dan penawaran dari dua fungsi tersebut. Oke, di sini QD tadi adalah jumlah barang yang diminta ya. Sedangkan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan P adalah harga barang. Di sini P dalam rupiah. Oke, kita jawab. Jadi dikatakan seimbang jika dia permintaan dan penawaran itu sama ya. Jadi kita samakan QD ya sama dengan QS. Sehingga 160 dikurang 2P sama dengan minus 80 ditambah 4P. Oke, kita gabungkan di sini 160 ditambah 80 ya, jadinya 240 dan 4P ditambah 2P menjadi 6P. Sehingga nilai P adalah 240 dibagi 6 ya. Jadi P-nya adalah 40. Nah, nilai P udah kita dapat ini, harga seimbangnya di situ P itu adalah Rp40 ya. Sehingga kita substitusikan nilai P yang 40 ini ke dalam masing-masing fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi kita dapat nanti berapa sih jumlah barang Q atau keseimbangannya itu di mana nilainya. Oke, kita substitusikan. Pertama di fungsi permintaan dulu, QD-nya 160 dikurang 2P. P tadi 40 ya. Sehingga kita udah dapat di sini 160 dikurang 2 dikali 40 ya, hasilnya untuk permintaan adalah 80. Next adalah penawarannya. Nah, nilai P tadi kan sama tuh 40. Jadi kita substitusikan lagi nilai 40 ini ke dalam fungsi penawaran. Dapat ya, seperti ini. 80 ditambah 4 dikali 40 minus 80 ya. Oke, ditambah 4 kali 40 sehingga hasil QS-nya adalah 80. Karena seharusnya memang nilainya sama Q-nya ini, karena disitulah kita mendapatkan dia seimbang ya, sama-sama 80. Nah, berdasarkan perhitungan terhadap fungsi permintaan dan penawaran, diketahui bahwa harga keseimbangan adalah Rp40 dan di jumlah keseimbangannya adalah di 80 unit. Oke, di 40 dan 80 unit ya. Nah, setelah kita dapatkan tadi harga keseimbangan berapa, kemudian kita masukkan ke dalam tabel schedule dari daftar permintaan penawaran harga barangnya. Nah, yang pasti yang merah ini ya, yang kalian merah ini di harga 40 dan permintaan penawaran di harga 80. Yang tulisan merah itu disitulah keseimbangannya. Sehingga kalian bisa cari ya, kurang dari 40 harganya, kalian masukkan ke dalam persamaan tadi, dapatnya berapa unit untuk permintaan dan penawarannya. Lalu yang lebih dari 40, kalian juga bisa masukkan berapapun nilainya itu, yang penting lebih dari 40 ya. Kalian masukkan juga ke persamaannya, jadi dapat juga nih permintaan dan penawaran.
Oke. Jadi kita harus bikin tabel schedule-nya dulu. Sebenarnya untuk harga boleh kalian kasih interval, boleh asalkan keseimbangannya memenuhi ya, tetap nih di 40, 80, 80. Nah, lebih kecil dari dia atau lebih besar dari dia, itu terserah kalian memasukkan ke dalam fungsi persamaan itu berapapun nilai P-nya itu sebenarnya ya. Kalau mau jadi pakai skala silahkan, ya mungkin lebih konstan atau enggak pun ya is okay. Yang penting di nilai keseimbangannya benar 40, 80, 80. Nah, di sini dari tabel tersebut dapat diketahui keseimbangan pasar terjadi pada harga 40 ya dan jumlah barang unitnya 80. Next, kita bikin kurvanya. Tadi udah bikin schedule-nya, jadi kalian udah masukkan beberapa nilai untuk P, udah dapat nilai-nilai penawaran dan permintaan. Masukkan ke kurvanya. Kalau di sini sih intervalnya 20, 40, 60, 80 ya. Lalu untuk jumlah Q-nya 20, 40, 60, 80 sampai 140. Nah, dia pakai skala di sini sekitar 20, 20, 20. Kalian masukkan ke dalam tabel ini. Nanti jangan lupa untuk titik keseimbangannya kita sebut E. Ya. E itu kita bilang titik keseimbangannya. Selanjutnya kalian berikan grafik untuk permintaan dan penawaran. Nah, sesuaikan dengan tabel schedule tadi. Kalau di sini QS ya, dia yang merah ya, jadi naik ke atas. Jadi, ya, semakin kecil harga, ya, QS-nya ini semakin meningkat. Untuk yang QD, ya, QD-nya ini naik dia, berbanding terbalik. Jadi, semakin jumlahnya besar, dia terus naik juga harganya ya. Nah, jadi titik ketemunya di mana? Titik ketemunya di E ini. Jadi kalian bisa bikin kurvanya seperti ini ya. Ini kurva keseimbangan pasar, fungsi permintaan, penawaran, harga, dan barang. Nah, dari gambar diketahui bahwa harga keseimbangan ditunjukkan oleh titik E atau kita bilang equilibrium ya, atau kita bilang E. Keseimbangan pasar terjadi ketika harga itu di Rp40 dengan jumlah barang adalah 80 unit. Jadi kesimpulan ini yang penting tuh nantinya. Dibuktikan dengan schedule dan rumus tadi. Kita cari dulu keseimbangannya, dimasukkan schedule, dimasukkan beberapa nilai lebih kurangnya, dan dibuktikan dengan kurva. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan itu harus lengkap ya, sampai dengan kesimpulan ini yang terakhir. Jadi di mana dia keseimbangannya itu? Di harga berapa dan di jumlah barang itu berapa? Oke, ini yang latihan ya. Kemarin kalian bisa, Ibu sudah lihat kalian bisa ada beberapa yang sudah bisa mengerjakan dan dengan baik ya. Ya mungkin untuk yang masih belum paham bisa disimak tadi penjelasan saya. Oke, Ibu rasa cukup dulu untuk video belajarnya ini. Tetap semangat ya untuk belajar. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.